لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Uswara Kasana. Kali ini saya berada di sebuah lokasi di mana kita selama ini mendengarkan beberapa desas-desus tentang kenaikan haji atau mungkin umroh yang bisa berangkat dari negeri ginseng, yaitu Korea. Nah, kebetulan juga saya sekarang ada di Itaewon dan di samping saya sudah ada seseorang wanita yang kebetulan sekarang juga turun atau terjun langsung menangani hal tersebut. Oke, langsung aja kita sambut, kita tanya sama mbaknya tersebut. Assalamualaikum Mbak Dias. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Baik kah? Baik. Oh, lagi bulan puasa. Iya. Tetap puasa kan? Iya. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Iya Mbak, ini kan kita selama ini dari teman-teman juga dari beberapa media, jadi itu kan kita kan banyak mendapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung ya tentang kenaikan haji maupun umroh ya dari negeri ginseng sini. Nah, kebetulan Mbak sendiri kami kan dengar Mbak menangani hal tersebut secara langsung gitu kan ya. Nah, mulai sekarang saya mau mengorek nih beberapa info dari Mbak secara langsung. Gak apa-apa kan? Boleh. Boleh ya. Jadi awalnya ini kan sebetulnya usaha haji ini ya misinya sebetulnya untuk ya fisabilillah ya. Iya. Maksudnya misinya itu untuk memperkenalkan Islam di Korea. Iya, iya. Sebetulnya untuk orang-orang Korea yang haji, tapi kita tahu bersama kan di Korea jarang yang Muslim ya. Iya. Kalaupun kita tawari untuk naik haji, mereka masih belum siap. Nah, karena itu banyak orang-orang asing Muslim yang naik haji. Ya, usaha ini itu milik Brother Reza Kenawi. Dia asli dari Mesir. Kemudian waktu di Mesir dia adalah lawyer. Setelah itu dia pindah ke Jepang. Waktu di Jepang dia bekerja di travel agency, akhirnya membuka travel agency sendiri. Nah, waktu itu karena travel agency kan banyak, akhirnya dia membuat sesuatu yang berbeda, yaitu untuk naik haji dan umroh. Nah, itu dibuka sekitar 13 tahun lebih, 13 tahun yang lalu di Jepang. Tujuan juga sama, untuk memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang Jepang. Dan dia juga banyak membantu orang-orang Jepang masuk menjadi Muslim gitu ya. Nah, setelah itu baru karena di Korea belum ada, masuk ke Korea. Tujuannya juga sama. Kebetulan saya punya visi misi yang sama, memperkenalkan agama Islam untuk orang-orang Korea. Jadi ya karena kita sama-sama punya visi dan misi yang sama, akhirnya kita bekerjasama untuk memperkenalkan agama Islam kepada orang-orang Korea. Dan setelah itu juga kami punya misi juga membantu teman-teman Muslim yang ingin naik haji. Karena kalau dari Indonesia kan naik haji harus antri sekitar katanya 10 sampai 15 tahun. Iya. Karena itu kalau misalnya berangkat dari sini kita lebih mudah, tapi syaratnya bagi yang masih punya visa minimal 6 bulan setelah keberangkatan. 6 bulan setelah keberangkatan. Ya, misalnya untuk tahun ini tahun 2013 ini kita berangkat bulan Oktober. Jadi minimal punya visa sampai minimal bulan April 2014. Gitu. Jadi kalau misalnya visa turis nggak bisa ya. Paling nggak ya visa yang bekerja, student atau
keluarga mismarried gitu juga Iya, bisa. bisa. Ya, gitu. Nah, iya, iya. itu jadi hanya syaratnya itu menunjukkan alien card itu, Iya, ID iya. card, karena di situ kan tertera visanya ya sampai Iya, kapan. sampai Itu adalah ketentuan dari kedutaan Saudi Arabia. Oh iya. Nah, lalu paspor. Iya. Nanti setelah itu untuk pengurusan visa haji kita uruskan ke kedutaan Saudi. Iya. Nah, untuk biayanya untuk yang tahun ini, Iya. tahun 2013 ini 4.700.000. Itu sudah termasuk untuk tiket pesawat pulang pergi. Itu 4.700 won ya. 4.700.000 won. Wah. Itu sudah termasuk tiket pesawat pulang pergi, penginapan, kemudian makan di Mina Arafah. Karena Mina Arafah kan tidak ada restoran-restoran. Iya, iya. Nah, kalau di Mekah dan Madinah itu Aziziyah itu banyak restoran, jadi mereka jemaah bisa beli sendiri. Oh iya. Nah, untuk yang Mina Arafah yang masak nanti dari pemerintah Saudi. Nah, terus nanti juga untuk bis, ada untuk bis dari Madinah, Iya. kemudian ke Aziziyah, Iya, iya. ke Mina Arafah, ke Iya. Mekah. Itu ada bis. Kemudian juga untuk sebelum berangkat kita harus ada cek kesehatan dengan Iya. vaksinasi Iya. terus. Iya. Kemudian selain 4,7 juta won itu Iya. juga harus membayar cek haji. Cek haji itu untuk transportasi di sana. Iya. Itu sebesar 1.029 rial. Sekitar 300.000 won. 100 won. Itu Jadi- plusnya ya, Mbak? Iya, jadi Paling nggak 5 juta won 5 juta ya. won untuk yang dari sini. Iya. Nanti di sana di Saudi karena kita hajinya haji tamattu, kita Iya. harus bayar dam Iya. itu sekitar 150.000 won. Iya. Nanti dibayarkan sendiri di bank di sana di Iya. Saudi. Nah, untuk di Mekah, Madinah, Aziziyah Iya. karena banyak restoran ya bisa makan sendiri. Nanti kalau yang untuk tahun ini kita berangkat ke Jepang dulu. Iya. Nanti dari Jepang kita bersama dengan jemaah haji yang dari Jepang Iya. itu bersamaan ke Jeddah. Iya. Terus nanti dari Jeddah naik pesawat domestik ke Madinah. Nanti dari Madinah baru ke Aziziyah. Nah, Aziziyah itu antara Mekah dan Mina tempatnya. Supaya nanti tidak terjebak macet, jadi di Aziziyah itu nanti kita mudah kalau kita pergi ke Mina dan ke Arafah. Nanti di Mina kan kita ada lempar jumroh juga. Iya, iya. Terus nanti ke Arafah itu yang haji besarnya Iya. kan. Nanti tendanya itu kita bukan tenda yang menampung 8.000 orang, tapi yang sekitar di bawahnya lah yang 3.000 orang, 1.500 sampai 3.000 orang. Jadi kita sering bertemu dengan jemaah haji dari Indonesia yang ONH plus. Oh. Gitu. Jadi iya, iya, iya. karena kita kan di sini dari Korea tidak ada perbedaan ONH plus dan yang biasa. Yang biasa, ya. Tapi kalau kita di tenda itu bertemunya dengan jemaah haji Indonesia yang dari ONH plus. Lebih asik ya. Dan kalau mau dibandingkan dengan ONH plus ya lebih murah berarti kita kan. Iya, iya, benar. Terus ini Mbak, itu nanti kan masalah biaya kayak gitu. Untuk prosedurnya sendiri ya, misalkan ini kan ada satu, misalkan kayak kita mendaftarkan itu kan nggak setiap saat bisa kan ya, itu intinya kan nanti pemberangkatan bulan berapa kan pasti ada schedule-nya sendiri-sendiri ya. Kira-kira itu gimana itu Mbak? Ya pokoknya insya Allah kalau Iya. kalau buat calon jemaah haji dari Korea yang mau berangkat dari Korea ini, insya Allah bisa langsung berangkat. Jadi nggak harus antri seperti di Indonesia atau di Malaysia gitu ya. Iya. Banyak negara-negara udah mulai pada antri kan, sampai Iya, iya. 10 tahun, 5 tahun gitu. Tapi kalau di Korea, Iya. insya Allah langsung berangkat. Kalau yang untuk tahun ini kita berangkat kan, insya Allah tanggal 4 Oktober berangkat. Iya. Kemudian sampai di sana tanggal 5 Oktober. Nanti habis itu langsung kita terbang ke Madinah. Iya, iya. Dari sana di Madinah sekitar semingguan. Setelah itu di Masjidil Nabawi kan, kalau kita di ini Masjidil Nabawi. Iya. Jadi kalau di Masjidil Nabawi, kalau kita ibadah 1 kali saja, Iya. itu pahalanya 10.000 kali. Iya. Misalnya 1 kali sholat ya, Iya. 10.000 kali. Terus sholat sunnah misalnya 10.000 kali. Nah terus nanti habis itu baru ke Aziziyah. Iya. Nanti di Aziziyah
kita ibadah juga di sana. Nanti kalau ke Mina kan dekat, nanti di tenda Mina kita beberapa hari untuk nanti dari Mina ke Mekah dulu, jadi umroh dulu kita. Dari Mina kan dekat ke Mekah itu, umroh dulu, tawaf, sa'i gitu. Nanti setelah itu baru setelah itu lempar jumrah yang 3 kali itu, dari yang lempar jumrah yang besar, menengah, sama yang kecil. Nah itu nanti setelah itu baru ke Arafah. Setelah itu ke Musdalifah, naik bis juga. Makanya sebaiknya sih dengan grup. Kalau misalnya sendiri-sendiri, seperti yang teman-teman berangkat sendiri-sendiri itu mungkin bingung nanti naik bis apa. Kalau grup itu kan bisa sudah busnya udah disiapin gitu kan bisa. Dan setiap bis kita punya leader-leadernya. Terus kira-kira berapa waktu ya Mbak ya, dari mulai pemberangkatan dari sini sampai nanti kembali lagi ke Korea itu kira-kira memakan waktu berapa hari? Dari sini kan tanggal 4 kita berangkat, sampai sana tanggal 5. Nanti kita setelah melalui proses yang tadi ada umroh, kemudian nanti kita ke Mina lempar jumroh segala macam, terus di Arafah kita haji besar, terus nanti lempar jumroh itu, terus ke Musdalifah. Nah setelah itu baru kembali ke terakhir ke Mekah. Mekah ini nanti di situ ada Masjidil Haram. Nah kalau tadi di Masjidil Nabawi itu kita 1 kali ibadah itu 10.000 kali. Kalau di Masjidil Haram 1 kali ibadah pahalanya 100.000 kali. Nah terus jadi waktu itu karena kita kan berpikirnya, jadi tahun kemarin saya kan naik hajinya mulai itu nggak pernah mau tinggal di hotel. Maunya tinggal di situ. Karena kebetulan tahun kemarin kita penginapannya itu dekat dengan Mekah ya, jadi jalan kaki sekitar 5 menit, jadi bisa sholat 5 waktu terus bolak-balik. Jadi terus pahalanya kan juga berlipat ganda gitu. Ya kalau mau sholat subuh kan sholat subuh sekitar 4:30-an gitu ya. Kita udah 1:30 itu udah berangkat ke sana. Karena apa, banyak sekali orang, nanti nggak kebagian tempat safnya, nanti kebagian di luar, karena kan di dalam. Jadi lebih rasanya lebih afdol gitu. Jadi sambil ngantuk gitu ya. Terus kan sekarang nanganin gitu kan berarti nggak, istilahnya nggak kan bolak-balik ya setiap kali, mungkin setiap tahun gitu kan nganterin para jemaah kayak gitu kan ya. Nah berarti pahalanya banyak banget dong. Allah alam. Jadi masalah pahala, masalah hukuman atas dosa itu kan hanya kuasa Allah ya. Kita kan nggak tahu. Kita mandang orang itu berdosa belum tentu juga. Kita mandang orang itu pahalanya banyak belum tentu juga. Kira-kira per tahunnya itu kuotanya berapa orang ya Mbak? Untuk jadi Korea itu sebetulnya dulunya 250. Karena yang berangkat sedikit, waktu tahun pertama kali ini dibuka yang berangkat hanya 4 orang. Diturunkan kuotanya, diserahkan ke negara yang lain yang perlu gitu. Jadi turun lagi, waktu pertama kali ini dibuka yang berangkat hanya 4 orang jemaah hajinya dari Korea. Diturunkan, setelah itu tahun kemarin yang pas saya berangkat 35 orang. Itu diturunkan lagi. Nah setahun ini sebetulnya 150 orang. Tapi karena Masjidil Haram sedang direnovasi kan, jadi harus hati-hati kalau terlalu penuh banyak orang kan juga bahaya juga ya. Jadi diturunkan setiap negara 20%. Jadi turun lagi, jadi kita punyanya 120 ya, khusus dari Korea aja ya. Mbak sendiri untuk penanganan ini ya, untuk para jemaah haji maupun umroh, kira-kira udah berapa lama ya Mbak ya? Kalau yang di Korea, Korea kan mulainya ini udah akan yang berangkat ketiga kali. Berarti baru 3 tahun. Jadi ya kan semuanya itu harus diurus dulu ke kedutaan Saudi. Itu prosedurnya panjang, jadi mereka harus minta ada riwayat perusahaannya seperti apa, pembayaran pajaknya seperti apa, terus kondisi keuangannya seperti apa. Karena kita kan kalau haji itu travel agents untuk haji, semua itu misalnya tiket pesawat kita harus beli di awal. Bukan hanya sekedar booking, tapi kita bayar semuanya. Misalnya bayar sekitar 50 kursi atau 100 kursi itu dibayar semua di awal. Terus hotel juga kita harus bayar 5
tingkat. 5 tingkat. Jadi kalau misalnya kayak seperti yang tahun pertama, kita banyak kehilangan uang karena yang berangkat hanya 4 orang, padahal kita harus beli 5 tingkat hotel. Dan itu hitungannya bukan harian tapi per 15 hari. Terus kira-kira kan kita beberapa temen ada yang berangkat dari sini gitu kan Mbak ya, kira-kira Mbak kan pernah nanyain gimana kesannya gitu kan ya berangkat dari sini kan justru satu lebih mudah gitu kan ya, yang ketiganya kira-kira satu nilai plusnya mungkin yang dirasakan teman-teman. Kesannya untuk apa ya, berangkat dengan Air One Travel ini, pertama kita memang tidak perlu antri haji. Kemudian yang kedua, prosedurnya tidak berliku-liku karena di sini kita tidak berurusan dengan pemerintah Korea, jadi langsung dengan kedutaan Saudi. Dan kebetulan untuk kuota untuk negara Korea ini Air One Travel yang pegang semuanya, 150 itu oleh pemerintah Saudi diserahkan kepada kami gitu. Jadi apa ya, untuk pengurusan visa tidak di nomor 2-kan lah, artinya bisa langsung di visa haji, bisa langsung insya Allah diberi, tapi dengan syarat harus punya alien card. Kira-kira kesan dan pesannya Mbak sendiri gitu kan ya untuk teman-temannya khususnya ya di Korea sini yang mau berangkat untuk haji atau umroh, mungkin bisa disampaikan. Jadi gini, beberapa kali kan karena Brother Rekenawi itu apa ya, support untuk dana dari tiket, dari penginapan itu nggak kecil ya, kalau dirupiahkan udah berapa miliar kan. Benar. Dan itu sering kali malah justru hilang untuk yang Korea ya. Kalau Jepang kan selalu penuh ya, malah daftar tunggu. Nah untuk yang Korea itu sering kehilangan dana yang dengan jumlah yang besar. Nah setiap kali habis haji itu, perjalanan haji, jadi waktu mengantar haji itu sebetulnya dengan hati yang gimana ya, karena yang berangkat kan sedikit juga. Sedih gitu loh, kita sudah sediakan, kenapa nggak dipergunakan kesempatan itu. Tapi mungkin teman-teman dulu awalnya nggak tahu, jadi mereka banyak yang nggak tahu tentang Air One Travel ini. Nah terus tapi nanti lama-lama kayak mulai tahun ini mulai banyak yang tahu, tapi masih terbentur ragu-ragu, belum siap. Sebetulnya nggak perlu siap apa-apa, justru haji itu adalah ibadah yang paling sederhana, paling mudah. Bacaannya itu malah lebih sederhana dari bacaan sholat. Yang wajib-wajibnya itu hanya pendek-pendek gitu ya. Terus mudah dipelajari gitu. Terus selebihnya kan hanya doa pribadi kita. Nah, waktu setiap perjalanan haji itu Brother Kenal itu sudah bilang, sudah ini nggak usah adain haji lagi lah di Korea gitu. Tutup aja, nggak usah menerima haji. Tapi begitu sampai di Padang Arafah, itu kan haji besar ya, udah selesai haji, itu semua pada nangis-nangis, peluk-peluk gitu. Terima kasih, kita udah sampai sini, bisa udah bisa haji. Kalau di Indonesia kan harus antri segala macam. Nah setelah itu terenyuh lagi ya, buka lagi. Gitu. Terus setelah itu yang kedua juga sama, yang berangkat juga sedikit kan, punya lebih 35 orang lebih banyak. Tapi tetap aja kan hilang-hilang. Itu hampir 1 miliar lebih gitu ya, kalau dirupiahin. Nah itu udah nggak usah lagi nggak bisa terima haji lagi. Tapi setelah sampai di Arafah, peluk-peluk, nangis-nangis lagi, terima kasih, terenyuh lagi, ya udah buka lagi. Ini sekarang buka lagi kita. Mungkin kita juga ini ada teman-teman pun yang tahu gitu kan ya, baru sedikit kan ya, mungkin dari penjelasan Mbak sendiri hari ini kan pasti kita sebutkan di beberapa info media gitu kan ya, secara mungkin langsung maupun tidak langsung kan nanti pasti insya Allah bisa membantu ya ke depannya gitu kan. Tapi yang jelas mungkin secara material banyak yang ya kadang-kadang gitu ya banyak yang hilang kayak itu, tapi karena ini mungkin satu tujuan karena dari tangan, insya Allah di segi lain pun pasti ada satu rahmat yang diberikan olehnya kan. Sebetulnya memang untuk pembayaran haji ini tidak sekaligus, jadi bisa dicicil. Jadi pembayaran pertama 1 juta, itu untuk ambil kuotanya dulu 1 juta. Setelah itu dicicil sampai 1 bulan atau 2 bulan sebelum keberangkatan gitu. Kalau dari Air One Travel kita tidak menyediakan sertifikat, karena tujuannya kan bukan untuk
bukan seperti kelulusan gitu ya, itu kan hanya Allah yang punya wewenang, mabrur dan tidak. Jadi tapi kalau misalnya ini juga ide bagus sih, kalau misalnya minta dibuatkan sertifikat. Tapi untuk apa ya sertifikat itu? Paling nggak Untuk kan dipasang di di rumah gitu. Tapi untuk apa kan Ria? Jadi manasiknya kita hanya 1 kali manasik haji. Dulu kalau tahun kemarin di KBRI, terus ada yang di Kimhe juga. Jadi untuk yang tahun ini kita masih dalam pembicaraan manasiknya nanti, karena itu jemaahnya kan dari beberapa kota ya, ada dari Busan, Daegu, ada yang dari Daejeon, ada yang dari Changwon, Chungcheong itu. Nanti kita bagi wilayah dulu, baru kita manasik. Tapi cuma 1 kali. Nah kalau misalnya waktu manasik kebetulan teman-teman misalnya teman-teman itu sibuk nggak bisa datang, dengan saya sendiri nggak apa-apa, karena manasik itu kan mudah, hanya mudah. Pokoknya artinya naik haji itu nggak sulit. Oke pemirsa, itu tadilah 10 menit tentang penjelasan dari Mbak Dias Triningrum, di mana tentang pemberangkatan haji atau umroh dari negeri Ginseng ini sendiri. Nah, untuk kelengkapannya bisa teman-teman semuanya nanti dicek di link bawah ini. Nah, untuk berikutnya mungkin bisa juga kontak langsung dengan sama beliau, di kontaknya pun ada di bawah ini. Nah, sampai kira-kira cukup sekian saja perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa